Selamat pagi. Kita ketemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi materi kita kali ini materi yang sangat menarik ya, sangat-sangat menarik karena pelajaran kita itu membahas tentang mengidentifikasi teks prosedur. Jadi teks prosedur ini di dalamnya adalah diajarkan kita bagaimana cara membuat sesuatu ya, memainkan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Nah, jadi di dalamnya kita bisa mengenal bahan, alat, dan cara membuatnya. Nah, jadi di teks ini melatih kita untuk menerangkan bagaimana tentang pembuatan sesuatu. Jadi untuk penjelasan selanjutnya nanti anak-anak kami bisa memahami melalui PowerPoint berikut ini. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks ini diklarifikasi menjadi 3 jenis, yaitu teks yang memuat cara penggunaan alat, benda, atau sejenisnya, teks yang memuat cara melakukan suatu aktivitas, dan teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Teks prosedur bertujuan untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Jadi itu pemahaman tentang mengidentifikasi prosedur, teks prosedur itu sebenarnya. Di dalamnya ada bahan, ada alat, dan ada cara melakukan atau mengerjakan. Sehingga memudahkan kalau seandainya ada pekerjaan, itu bisa dipahami atau bisa dikerjakan berdasarkan prosedur atau tahap-tahap yang sudah ada semua. Contoh teks prosedur. Di sini ada contoh yaitu begini cara memainkan angklung. Jadi pertama pegang angklung dengan tangan kiri dan pegang angklung dengan cara memegang simpul dan pegang dengan genggam dan tangan telapak tangan. Kemudian posisi angklung, kemudian pegang ujung tabung dasar, dan sewaktu angklung digetarkan sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup. Mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Jadi itu salah satu contoh untuk teks prosedur yang dimana di dalamnya adalah ada langkah-langkah untuk memainkan. Salah satunya adalah untuk memainkan angklung. Jadi ada cara memainkan angklung itu dengan tepat sehingga bisa dipahami oleh semua orang bagaimana cara memainkan angklung itu sebenarnya. Jadi itu pemahaman tentang contoh teks prosedur itu sebenarnya. Kalimat perintah biasa, kalimat ini adalah adanya isinya yang hanya menyuruh saja. Lakukan apa yang kamu bisa. Makanlah nasi itu, tonton film itu hingga selesai. Tutup saja jendela itu, bukalah pintu itu. Jadi pemahaman ini salah satu cara untuk menyuruh atau melaksanakan kegiatan ya. Tetapi kalimat-kalimat seperti ini digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam suatu contoh kalimat perintah itu perlu harus mencantumkan suatu kata yang bisa dilakukan oleh orang lain ketika diperintahkan. Nah, sehingga dia bisa mengerti apa yang mau dikerjakan seharusnya. Itulah pemahaman tentang kalimat perintah itu sebenarnya. Jadi pemahamannya sangat-sangat berbeda. Kalimat perintah ajakan. Kalimat ini berisikan tentang ajakan dengan menggunakan kata ajakan seperti ayo atau mari. Marilah membaca buku ini. Marilah kita pergi. Marilah lari pagi setiap hari. Ayo berikan uang itu kepada pengemis untuk jalan raya. Kemudian ayolah bergegas dengan cepat. Jadi ada kata-kata yang mengajak yaitu ayo dan mari. Jadi dari penjelasan tersebut kita bisa dikatakan kalimat ajakan. Kenapa? Karena ada kata yang membuktikan, salah satunya yaitu kata mari dan ayo. Jadi itu pembahasan tentang kalimat perintah ajakan, sehingga bisa melakukan sesuatu kegiatan sesuai dengan ajakan yang mau dikatakan. Jadi kalimat ini berisikan tentang ajakan ini menggunakan kata ajakan ya.
supaya orang itu mengetahui kalimat ini adalah merupakan kalimat ajakan. Kalimat saran. Kalimat berisi saran untuk seseorang dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan yang terjadi. Contoh, menurut kami pada universitas seharusnya memberi kesempatan pada kedua mahasiswa itu agar bisa merubah dan tidak mengulangi kesalahan itu. Aksi coret-coret memang mengotori bangunan kampus, namun itu hanyalah masalah penyampaian saja. Kalau boleh saya mengajukan saran, sebaiknya rapat ini dihentikan dulu sebentar. Para anggota sepertinya sudah terlelap dan tidak fokus. Jadi dari saran-saran seperti itu ada kata-kata kuncinya, yaitu menurut atau sebaiknya, ya, seyogianya atau seharusnya. Itu kata-kata kuncinya. Kenapa? Karena itu adalah merupakan salah satu saran yang disampaikan kepada orang untuk perbaikan ke depan, sehingga bisa memahami suatu permasalahan tersebut dengan mengambil dari masukan orang lain. Suatu masalah bisa terjawab atau bisa terselesaikan ketika kita mendengar dari orang lain. Kalimat larangan. Jenis kalimat yang mewajibkan pihak kedua untuk mengikuti hal-hal yang dilarang oleh pihak pertama. Contoh, jangan bicara seenaknya, jangan membuang sampah sembarangan, dilarang membuang sampah di area sungai, dilarang menghidupkan HP saat rapat, dilarang mencontek saat ujian, dilarang membawa topi saat kegiatan belajar mengajar, jangan menggunakan seragam selain seragam sekolah. Jadi itu kalimat-kalimat larangan. Jadi ketika ada sesuatu yang kita tidak senang dan kita tidak nyaman, maka kita membuat kata-kata larangan terhadap kegiatan tersebut sehingga tidak terulang lagi untuk melakukannya. Jadi itu pemahaman tentang kalimat larangan. Kalimat larangan tersebut sangat penting jika kita menegur dan mengingatkan orang lain supaya dia tidak mengulangi lagi perbuatan. Demikian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa dengan pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi.